Gitu aja, Pak. قال عبارة وقع حريق في البصرة فأخذ ملك المصحف وأخذ بطرف كاسه الهجرة وقال حلق أصحاب الأثقال وقيل له ألا تتزوج فقال لو استطعت لطلقت نفسي وقال القلب إذا غلبه حب الدنيا لم تنجح فيه الموهبة وقال في بعض الكتاب إن الله تعالى قال إن أهون ما أنا صانع بالعالمين إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة ذكر من قلبه وقال رحمه الله تعالى لقد هممت أن أمر إذا مت فأغل أدفع إلى ربي مغلولا كما يدفع العبد الآبق إلى مولاه ورفع رحمه الله رأسه إلى السماء عند موته وقال اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء أحب البقاء في الدنيا أحب البقاء في الدنيا لبطني ولا فرجي. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء الى الهدى والدعوه الى الخير وأكون به وثوابه ورضوانه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. إلا أن قال ابن مبارك ini masih manaqib al-Imam Malik bin Dinar ya Malik bin Dinar ya masih kalimat atau nasihat sidin kita kalau memakai ujar sidin kolab Mubarak kata Imam Ibnu Mubarak ini orang alim juga orang ahli hadis ulama juga wali besar juga Mubarak kita mungkin ada kisah sidin juga. Nah, ujar Ibnu Mubarak ini waqa'a hariqun fil Basrah. Waqa'a terjadi hariqun kebakaran telah terjadi kebakaran fil Basrah di negeri Basrah di Irak sana. Fa'akhadha Malikun al-mushaf maka mengambil oleh Malik bin Dinar manaqib yang kita baca nih al-mushaf akan mushaf itu Quran Al-Quran orang Arab menyambat Al-Quran itu mushaf bukan mushaf ya Al-Quran maksudnya wa akhadha bi tarafi kisahu yajurruhu wa akhadha mengambil ya memegang ya bi tarafi kisahu dengan ujung apa ya pembungkusnya bisa jadi pembungkusnya yajurruhu menarik ia akan dia waqala dan berkata ia Imam Malik bin Dinar ini halaka ashabul athqal celak oleh orang-orang yang ashab itu orang yang memiliki athqal bukan berat orang yang memiliki bukan berat ujar ini maksudnya apa namanya sini mementingkan agama, mementingkan Al-Quran. Ada orang yang lain kan biar aja Al-Quran terbakar, yang penting amas kebakaran.
Soalnya sini kan banyak beberapa sini salah satu gawin sini menulis Al-Qur'an mushaf. Kemudian pulang wakila lahu dan dikata orang bagi dia, ala tatazawwaju, apa tidakkah engkau menikah? Rupanya sini kan kawin orangnya. Apa tidakkah engkau menikah? Artinya kan kawin kah? Faqala, maka berkata dia, lawis tata mampu aku la talaqtu nafsi, niscaya aku talak akan diriku, nafsuku aku talak, nafsuku ya aku talak. Artinya aku orang pengen kawin lah aja. Ya Allah pengen kawin guru dari sini Allah. Punya kawan nafsu mungkin aku talak. Apalagi bini di sini Allah menurut bahasanya. Ini salah satu ulama yang kada kawin, berarti salah satu ulama yang kada kawin. Ujar sintam perkataan sidin ya Allah, hatta yatruka, kalau orang hendak di sini hendak mencari di atas sama perkataan sini. Kalau orang hendak mencari kedudukan siddiq, saya dia akan meninggalkan istrinya seperti orang yang janda di sini ya Allah. Ini madhab sidin ya Allah. Ya banyaknya ulama yang lain hendak menuruti madhab yang lain saja. Kalau untuk menuruti madhab sini silahkan. Kalau Imam Ahmad, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Itu kalau salah bini sidin meninggal malam, kalau kada malam pagi atau malam kalau salah. Bini sidin meninggal malam, paginya sih kawin. Paginya langsung kawin sih. Tahun orang kenapa artinya? 2-3 hari kah dulu aja. Ujar sini aku kada konahani sini. Kada konahani aku. Daripada aku berbuat dengan macam-macam di sini. Daripada aku berbuat dengan macam-macam, baik aku. Malam kalau saya bini sini meninggal malam, paginya sih kawin. Ini deh. Ini kalau laki kan enggak apa-apa ya Allah. Kalau bini kada boleh ini kan. Subhanallah agama. Pada adil aja agama Islam ya Allah. Adil Allah Taala, adil. Mbah, punya seandainya dibolehkan kayak itu jual lah. Misalnya kalau ya kan ada masa iddah ya, ada masa iddah. Nah, masa iddah itu kalaunya sudah selesai masa iddah, pasti seorang perempuan tuh pada mungkin di dalam rahimnya ada janin. Itu pasti sudah. Kalau asal pas masa iddahnya habis pasti sudah. Subhanallah. Nabi kada agama Islam apa salah ada meneliti di teropong apa semacam. Cuma situ hukumnya ya hukum itu pokoknya bujur ada salahnya. Jadi seandainya binian Allah kada sampai masih iddah kawin atau berdusta kan misalnya di kampung lain itu sudah tutup masih iddah salah aja menyerah. Nah, itu dikhawatirkan. Misalnya betianan anak siapa? Kalau anak laki yang terdahulu. Nah, itu. Misalnya kalau biniannya berdusta ya Allah, kawin di kampung lain itu sudah tentu masih iddah aja. Kawin ini. Ya Allah. Pas betianan sekali keluar mirip abah. Ya Allah. Kalau sakit hati lah laki-lakinya. Nah, itu makanya kalau kita menjalankan syariat Islam yang bujur apa segala macam, kesimpulannya kesan kita juga ajaran Islam. Nah, kembali lagi ya Allah, madhab Imam Malik bin Dinar. Di sini aku kena kawin di sini. Seandainya nafsuku tuh hawa aku talak di sini, aku talak apalagi bini di sini. Ya macam-macam aja ulama ya Allah. Aja deh kembali lagi al-Imam siapa tuh? Imam Nawawi. Sidin tuh sibuk lawan ilmu sampai kada ingat yang namanya kawin. Kada ingat. Bukannya kada hendak tapi kada ingat. Subhanallah. Soalnya Sidin tuh apa ya? Bangun guring ilmu langsung mengarang. Nulis kitab asalnya guring. Kada lagi pikir lawan ada orang gitu subhanallah. Nggak wali lah kata kawan. Ya curang wali ya. Nah, ini kita ya Allah kita akan apa namanya membaca sejarah ulama jadi tahu perjalanan kayak ini apa segala macam. Yang kawannya kita turuti ya Allah. Yang kada kawannya berusaha ya.
Tunggal gitu. Soalnya jalan hidup orang bagus. Kembali kemudian pulang ujar Sidin. Kan kita jawaban Sidin ketika Sidin ditakoni, kenapa pian kira kawin enggak? Kemudian waqala dan berkata beliau, al-qalbu bermula hati idza ghalabahu hubbud dunya, apabila mengalahkan akan dia hati hubbud dunya oleh cinta kepada dunia. Hati jikalau hati ini di apa kalah oleh cinta lawan dunia, ujar Sidin, lam tanja fihi al-mau'izah, tidak memberi manfaat akan padanya oleh mau'izah. Mau'izah itu mau'izah nasihat. Ada manfaat nasihat. Bilanya hati dikuasai cinta lawan dunia, dinasihati orang itu kada bermanfaat. Kada masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau hati cinta lawan dunia, makanya jasa sadang aja lawan dunia itu jangan tapi. Misalnya ada bisi-bisinya biasa aja kada senang. Himong benar ya Allah. Alhamdulillah sudah. Kada boleh kita mengagungkan dunia itu berdosa kita. Mengagungkan dunia. Mata melihat dunia dengan mengagungkan. Lihat mobil misalnya Alphard ya Allah ya. Mobil bagusnya mengagungkan itu dosa mata. Kalau kita dosa mata melihat aurat orang, melihat apa, melihat muslim dengan menghinakan itu dosa mata. Melihat dunia dengan mengagungkan dosa mata. Wah hebatnya ya Allah. Apa segala macam biasa ya Allah. Bahkan kan itu sesuatu yang dihinakan oleh Allah dunia nih. Kita mengagungkan lah, kan apa salah kalau kita agungkan. Bahkan ujar Nabi di dalam hadisnya, "Lau kanatid dunya tazinu 'inda Allahi janaha ba'udah ma saqa minha al-kafirah." Kama qala sallallahu. Ujar Nabi yang artinya hadisnya, jikalau dunia itu setimbang dengan alar nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum oleh orang kafir. Ya Allah. Artinya dunia itu kada setimbang lawan alar nyamuk. Itu di dalam bahasa Arab janahun itu mufrad, satu alar. Nyamuk berapa uping alarnya? 4 kah? 2 kah? 4 kira-kira. 4 kalau atas bawah ya Allah. Anggapnya 2 misalnya. Nah, kalau bahasa Arab janahun itu mufrad 1. Nah, ujar hadis Nabi itu kalau orang pikirkan detailnya Nabi mengatakan dunia itu kada setimbang lawan sebuting alar nyamuk. Belum lagi awak nyamuk, belum lagi jarumnya ya. Di sisi Allah kada setimbang lawan alar nyamuk itu kada setimbang. Bukan sama, masih barat alar nyamuk. Di sisi Allah menurut Allah timbangan Allah. Dunia itu kada napa-napa hina. Artinya hina. Niscaya artinya kalau dunia itu Allah memberikan kepada orang yang dicintainya atau orang yang ada dicintainya. Tapi akhirat Allah memberi kepada orang yang dicintai Allah ya. Akhirat. Kalau dunia yang dicintai, yang ada dicintai kafir diberi Allah. Jadi orang bisi dunia itu bukan ukuran orang yang dicintai Allah. Ya Allah. Bukan. Nah, kembali lagi tadi. Kalau cinta dunia jadi kita punya awal di sana-sananya biasa aja jangan tapi diagungkan. Punya ada alhamdulillah. Punya hilang jangan sedih, benar biasa. Cari pulang ya Allah. Cari pulang atau apa. Nah, mudah-mudahan kita awal gitu ya. Mudah-mudahan kita. Soalnya penyakit ini. Penyakit cinta dunia ini penyakit kali benar obatnya punya kada kita sadari penyakit kita kan bisi penyakit apa misalnya kanker atau apa misalnya kita berhemat benar obat berapa kah duit kita usahakan ya Allah atau kada usah banget kanker ya Allah bisul ya bisul kada hendak kita sampai seminggu ya Allah punya awak sehari 2 hari langsung kita operasi kita apa. Nah, berapa duitnya? Cuma itu cinta dunia penyakit di hati kita.
punya kada sadar ini penyakit bisa nyaman. Ada bermanfaat mudah-mudahan kita kaum buang cinta dunia di dalam hati kita. Kemudian pulang waqala fi ba'dil kutub dan berkata Sidin Imam Malik fi ba'dil kutub pada sebagian kitab, Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala qala berfirman, Inna ahwana ma ana sani'un bil alim, sesungguhnya paling ringan sesuatu yang aku perbuat dengan orang alim, idza ahabba dunya, jikalau dia mencintai dunia. Jikalau orang alim nih cinta lawan dunia, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, tuan guru nih cinta lawan dunia, cinta lawan amplop ya kan, cinta bilanya pena kurang ada didatangi Sidin lagi, ya Allah pengen membuka biasanya 50.000, ya Allah ada didatangi lagi. Naudzubillah, itu mudahan ya kita kata itu ya Allah, mudah-mudahan bila pena napakah ya Allah makanan ada didatangi Sidin lagi, pilih itu bahaya. Oh jadi sini punya orang alim gitu di sini cinta dunia nih. Hukumannya apa? Ujar Allah, an akhruja halawata dzikra min qalbihi, bahwa aku keluarkan akan manisnya menyebut aku, berzikir kepada aku daripada hatinya. Itu yang paling ringan ini. Paling ringan, artinya bilanya berzikir kada merasa nyaman lagi, kada merasa nikmat, padahal kan kita hidup itu kalau yang dicari supaya nyaman, berzikir nyaman, baca Al-Quran nyaman, maulidan nyaman, majlis nyaman, ya Allah hadir di majlis nyaman, apa segala macam. Nah ya tadi itu ya Allah, ini berzikir kada nyaman, bila pengen gandar amplopnya nyaman kalau Naudzubillah. Mudah-mudahan kita sampai gitu sebenarnya artinya kada sampai cinta dunia, cinta benar ya, cinta dunia itu penyakit. Kemudian pulang waqala rahimahullah ta'ala, dan berkata rahimahullah ta'ala, laqad hamamtu an amura, dan sungguh hamamtu aku bercita-cita an amura, bahwa aku menyuruh idza mitu, apabila mati oleh aku, fa ughalla, maka aku dirantai. Bila aku mati sini wasiat sini aneh orang alim ini macam-macam. Apa namanya, minta dirantai sini, dirantai digulung, minta dirantai atau di tangan, pokoknya sih minta dirantai. Fa'udfa'u ila rabbi maghlulan, maka aku diserahkan kepada Tuhanku dalam keadaan berantai, dirantai. Kama yudfa'ul abdul abiq, sebagaimana diserahkan, dikembalikan akan al-abdul abiqu, akan seorang hamba yang kabur, ila maulahu, kepada Tuhan, kepada tuannya. Sebagaimana seorang hamba sahaya kabur, dapat orang dirantai. Nah, ulah hendak kayak itu aja. Ini macam-macam ya Allah. Apa namanya, wasiat. Mungkin kayak ini juga dilakukan orang lah. Ada seorang yang ahli maksiat, banyak maksiatnya nih. Kemudian dia berwasiat lawan anaknya, wahai anakku, bila aku mati aku jangan dikubur, tapi bakar aja aku, bakar. Kemudian embah sudah dibakar, pas angin kencang angin bertiup, hamburakan habunya hamburakan, akhirnya meninggal dilaksanakan wasiat. Karena orang ahli maksiat ya Allah. Jadi mungkin anak ini gak tahu dia ya Allah, padahal kan ada boleh kan. Cuma tadi kita pas di anunya dihambur. Kemudian temimpi orang alim ya Allah, orang alim di waktu itu apa yang Allah lakukan lawan ikam ya. Ujarnya, aku diampuni Allah dosaku. Dosa dia masukkan, diberi aku kenikmatan di alam kubur, di alam barzakh. Kemudian apa sebabnya? Karena sebab
aku tadi bewasiatkan anakku supaya aku ini dibakar ada dikubur kemudian dan kenapa karena jadi aku jadi sampai ke itu karena aku takutan aku ini kan banyak maksiat jadi aku takutan yang namanya alam kubur. Aku tahu aja mau pernah juga hadir pengajian nanti ada alam kubur siksa kubur malaikat menanya ya Allah. Nah jadi pikiran aku kada ada dia kubur nih. Cuma kan salah pikiran kita. Cuma Allah tuh melihat bahwasanya aku takutan lawan Allah. Nah di situ Allah melihat. Jadi aku diampuni. Allah melihat artinya ada Jepang takutannya lawan Allah dan lawan aku nih ya Allah. Artinya tahu dia salah. Ya kan. Tadi Allah orang-orang baik itu kan orang baik itu bukan kada pernah berbuat salah ya Allah. Tapi bilanya salah mengakui salah ya Allah. Nah itu deh salah. Nah, ada yang merasa bujur. Nah di situ. Tapi apa jangan itu juga kan. Oh kita bakar juga. Ini kan artinya itu dasar bujur orang itu takutan benar sih dia. Takutan benar. Artinya kan takutan benar. Memang ada kejadian di kitab ada. Mungkin di sini jangan bawa itu juga ada di bariakan orang juga. Nah kembali lagi ini wasiat macam-macam orang wasiat. Nah kemudian pulang warafa'a rahimahullah ra'sahu ila samai 'inda mautih dan mengangkatkan ia rahimahullah ra'sahu akan kepalanya ila sama ke langit 'inda mautih ketika mati. Pas meninggal sih mengangkat kepala ke langit. Wa qala dan berkata ya Allahumma ya Allah innaka sesungguhnya engkau ta'lamu mengetahui oleh engkau anni bahwasanya aku lam akun uhibbul baqa'a tidak adalah aku mencintai akan kekal artinya hidup terus di dunia fid dunia kekal di dunia libatnin karena perut wala farjin dan bukan karena kemaluan. Artinya ya Allah pian tahu ya Allah hidup di dunia ini kada hendak apa namanya kada hendak gasan parut ya gasan kemaluan ya Allah. Nya banyak dosa yang banyak dilakukan itu parut lawan kemaluan yang banyak menjerumuskan manusia. Parut kemaluan ya Allah orang gara-gara parut kadang-kadang akan menjual agama ya akan pindah agama dus Indomie ya. Nah itu ujar sin artinya pian tahu ya Allah ulun hidup di dunia ini kada hendak parut aja lawan kada hendak kemaluan aja sampai kita kawin di sini ya Allah sampai kita kawin sini. Nah itu ujar sin ya kan kita hidup ya Allah makan untuk hidup ya kan makan untuk hidup bukan hidup untuk makan. Nah itu sudah habis sudah tentang apa sih maknanya. Kemudian banyak lagi kan kalimat si Anas jinah wa qala radhiyallahu anhu kita insyaallah Allahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya nasihat-nasihat daripada Imam Malik bin Dinar. Mudah-mudahan kalau kita mengamalkan mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kaum muslimin dan muslimat dan disembuhkan orang-orang sakit daripada kaum muslimin dan muslimat, dimudahkan segala urusan kaum muslimin dan muslimat dan diluaskan rezeki yang halal, dipanjangkan umur dan ketaatan sehat walafiat dan dimatikan dalam keadaan sempurna husnul khotimah ala hadiniyah wa ala ma nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقينا وفقيه لنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قدر أنثى وذكر ربي وافقنا ووافقهم لما ترتضي ولنا وفعلا كرما ورزقنا كل حلالا دائما وأخذ أتقياء علماء نرضى بالخير ونكفى كل شر. اللهم أصلح لنا كل شؤون وأقر رب الرضا من كل عيوب واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق
دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأرض المشرفة وعلى صحب المصابيح الغراب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ampun maaf minta halal minta ridha.